DPC Kabupaten Bulungan beserta jajaran dan pimpinan anak cabang, kami semua hingga saat ini tetap solid dan mendukung sepenuhnya kepemimpinan yang sah Bapak AHY. Kita tetap solid dengan organisasi Partai Demokrat yang sudah dibangun oleh Bapak AHY secara resmi, bahwasannya kita menolak KLB tersebut dan dukung sepenuhnya kepemimpinan AHY, dan itu ditandatangani di depan notaris. Mereka yang menghadiri rapat tersebut juga bukan anggota Demokrat lagi, mantan-mantan kader kami ya. Apapun kongres itu namanya, sebenarnya bukan kongres luar biasa Partai Demokrat ya, KLB abal-abal gitu ya, mohon maaf. Oke Bu Farida, mungkin bisa dijelaskan atau disampaikan gimana sih perjalanan politik Bu Farida, yang kalau saya lihat tadi kan Ibu sarjana teknik, kemudian tadi cerita juga justru mengelola PAUD, ternyata tiba-tiba terjun di politik dan Partai Demokrat. Gimana itu Bu Farida? Ya, terima kasih sebelumnya Pak. Kalau untuk terjun ke dunia politik, itu awal tahun 2005. 2005. Ya, itu diajak teman saya, kebetulan tetangga lah gitu ya, Pak Rifai, di tetangga saya, jadi ngajak, ayo, kan karena waktu itu juga pekerjaan saya belum tetap gitu ya, jadi ayo kita ikut-ikut kegiatan gitu di partai politik. Langsung masuk di Demokrat atau partai lain? Di Demokrat. Demokrat langsung. Dari awal bergabung. Itu masih masa jaya-jayanya Partai Demokrat ya? Ya, waktu itu ketua DPD-nya Bapak Budiman Arifin. Ya. Kemudian DPC-nya Ibu Khairiyah Budiman Arifin. Dan Pak SBY masih menjadi presiden. Betul. Waktu itu masih jaya-jayanya Demokrat ya. Masih menjabat sebagai presiden. Nah, itulah saya berkiprah di situ. Jadi awalnya itu masih admin ya, jadi belum struktur partai. Jadi masih admin. Kemudian saya baru terlibat di DPC-nya. Jadi setelah bergabung 1 tahun di admin, kemudian saya bergabung di kepengurusannya tingkat Kabupaten Bulungan lah. Di situ. Kemudian. Itu tahun berapa itu Bu? Itu 2005. 2005 sudah langsung ya? Ya. Langsung ikut calon anggota legislatif atau belum? Belum, saya ikut aktif menjadi anggota legislatif itu 2014. 14? Iya, 2014. Ikut nyalek dan terpilih? Belum. Belum juga? Ya, ikut nyalon dan terpilih itu 2019 kemarin. Ya, jadi saya 1 kali dulu ikut, kan ibaratnya belajar dulu gitu ya Mas ya. Jadi proses belajar lah. Jadi di tahun itu saya ikut kampanyenya Pak Bupati ya, di tahun 2005 itu. Jadi belajar dulu lah kan. Nah di 2014 baru saya ikut mencalonkan, mengisi kursi, karena waktu itu kan sudah ada 30% keterwakilan perempuan di legislatif. Nah saya terpanggil di situ. Jadi sekalian aja lah saya juga ikut gitu kan. Selain jadi pengurus, saya juga berkiprah mencoba lah begitu menjadi anggota calon legislatif seperti itu di Partai Demokrat. Waktu itu coba pertama kali nomor urut 3. Jadi dulu kan ada tuh aturannya 1, 2 itu laki-laki, nanti nomor 3-nya perempuan, nanti 4, 5-nya bapak-bapak lagi laki-laki, 6-nya perempuan. Nah, saya mengisi. Kenapa harus Partai Demokrat dipilih waktu itu? Apakah memang karena tertarik karena diajak, atau memang saya tertarik karena Pak SBY nih, atau gimana? Ya, awal sekali itu karena memang kedekatan dengan kawan-kawan yang ada di kepengurusan DPC. Itulah ya. Kemudian yang kedua, saya melihat figur Pak SBY ini di saat itu juga sebagai bapak pembangunan ya. Jadi sangat bagus sekali figur beliau. Kemudian saya melihat visi misi dari Partai Demokrat ini. Jadi Partai Demokrat itu adalah visinya demokratis dan nasionalis religius ya. Nah, jadi itu sangat kalau menurut saya
sangat baik sekali untuk kita berinteraksi dengan masyarakat begitu. Jadi tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, golongan seperti itu. Saya kira dengan saya di Demokrat itu akan lebih saya bisa merangkul teman-teman yang lain, komunitas yang lain. Apalagi di saat itu juga saya juga banyak terlibat di dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan. Jadi dengan saya memilih partai ini menjadi sebuah kendaraan yang strategis bagi saya untuk memulai karir politik lah seperti itu Pak. Betul. Nah kalau kita lihat dari background keluarga Ibu sendiri, suami atau keluarga memang ikut berkecimpung di politik atau gimana Bu? Oh tidak, kalau suami saya ASN ya, PNS. Di waktu itu masih di bagian humas, jadi tidak terlibat ke situ. Tapi beliau sangat mendukung, ya sangat support dengan kegiatan-kegiatan saya. Jadi tidak ada larangan atau batasan lah untuk saya berorganisasi, baik itu organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan maupun organisasi politik. Sehingga itu menjadi apa ya, kekuatan saya lah gitu, motivasi, karena dengan adanya dukungan ataupun restu dari suami itu juga bisa dikatakan sebagai 80% lah kesuksesan kita itu restu daripada suami ya. Jadi seandainya pun saya ikut mencalonkan diri di legislatif ini, suami saya tidak merestui, ya mungkin saya pun juga tidak mengikuti. Jadi hanya jadi sebatas jadi pengurus yang biasa-biasa saja gitu. Oke Bu, sekarang kan sudah hampir 2 tahun berjalan ya di DPR. Iya, 2019 bulan 2021 Agustus, ya. Oke. Di komisi? Saya di komisi 3 Pak. 3 Bu. Nah kalau kita melihat dinamika pembangunan di Bulungan gitu ya, menurut Ibu yang kira-kira perlu menjadi concern Bupati, apalagi Bupati yang baru ini, apa sih terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat Bulungan gitu Bu? Ya, kalau menurut saya, kami kan berada di komisi 3 ya. Jadi itu terkait dengan fisik atau infrastruktur. Jadi menurut saya yang saat ini sangat dibutuhkan adalah perbaikan infrastruktur jalan. Jadi banyak akses-akses jalan kita yang sudah mulai memerlukan perawatan atau peningkatan. Jadi seperti akses dari Tanjung Selor menuju ke Tanah Kuning, nah itu kan rusak berat itu Pak. Ya semoga nanti saya berharapnya dengan kepemimpinan Bapak Sarwani sebagai Bupati Bulungan ada perhatian lah ke situ. Kemudian juga jalan kita yang mangkrak ya, sempat jadi apakah ini nanti jadi jalan provinsi atau jalan kabupaten bolak-balik ya statusnya. Nah itu juga bisa menjadi perhatian, adalah jalan dari Tanjung Palas menuju ke Salim Batu ya Pak ya. Nah Salim Batu SP7, nah itu juga kemarin rusak berat. Meskipun ada beberapa kemarin perbaikan ya, sudah lumayan ada keterlibatan pihak swasta, pengusaha swasta yang ikut memperbaiki jalan tersebut. Jadi harapan kami infrastruktur jalan yang rusak itu segera diperhatikan ya, meskipun itu ada tahapannya lah, karena kita tahu ketersediaan anggaran kita tidak mencukupi untuk itu dilaksanakan. Apalagi di masa pandemi ini sangat terpangkas banyak sekali. Ya, ada pemangkasan untuk COVID ya, penanganan COVID. Nah, kemarin saya juga sempat bincang-bincang. Sama ini juga Pak, drainase kota. Drainase, ya itu yang saya harapkan itu juga pemerintah konsen ke situ, karena ada beberapa jalan besar itu yang mengalami air ya, terendam air pada saat hujan. Karena posisi jalan itu lebih tinggi daripada sama salurannya Bu, jadi agak repot juga itu. Nah ini mungkin saya kaitkan begini, kemarin saya bicara dengan Pak Sarwani bahwa Bulungan ini kan ibu kota provinsi Kalimantan Utara ya. Ini mungkin yang menjadi sebuah dilema. Satu sisi juga Bulungan pengen maju, tapi satu sisi harusnya berharap dari provinsi, karena bagaimanapun Bulungan sebagai sebagai ibu kota provinsi yang harusnya mendapat perhatian khusus. Nah, bagaimana nanti Bu untuk mensinkronkan dengan teman-teman di DPRD di provinsi terkait tadi pembangunan infrastruktur terutama ya, jangan sampai tadi saling tarik ulur kan, ini punyanya provinsi, ini punyanya kota, punya Kabupaten Bulungan. Nah bagaimana Bu, terutama nanti Ibu dengan jalur Partai Demokratnya yang di provinsi gitu. Ya,
Saya kira itu sudah cukup jelas kalau pembagian wilayah. Karena itu kan sudah ada aturannya juga di di Perda kita. Kemudian pastilah ada komunikasi antar kepala daerah, baik itu bupati kita dengan Bapak Gubernur, maupun dalam hal ini instansi yang terkait menangani itu ya. Dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum ya. Pastilah mereka sudah berkoordinasi. Jadi mana-mana jalan-jalan maupun drainase yang itu menjadi wilayah yang dikelola oleh kabupaten maupun mana yang menjadi wilayahnya provinsi. Ya, sehingga itu bisa ini ya, memang kita sebagai wakil rakyat harus senantiasa menyuarakan itu. Sehingga pemerintah itu juga tergelitik ya dalam hal ini eksekutif. Tergelitik karena pasti mendengar ya, apalagi lewat media massa, karena memang dan sebagainya. Masyarakat justru banyak curhannya kan ke wakil rakyat kan, apalagi ketika ada reses dan sebagainya. Betul. Ketika reses pasti orang tuntutannya pasti pasti itu gitu jalan, gitu. Termasuk air dan sebagainya. Nah, kalau bicara dasar ya. Betul, dasar. Termasuk listrik, Bu. Listrik. Saya kan di sini baru sebulan nih. Artinya kadang kalau malam kan saya cukup, kenapa harus gelap gitu, kenapa nggak dibikin terang, terutama jalan-jalan utama gitu. Nah, apakah itu juga akan menjadi concern? Kalau bicara soal kebutuhan kan listrik kan tidak kekurangan, artinya daya juga cukup. Tapi menurut saya misalkan jalan yang ke arah kantor, yang jalan sekarang ini kan, kenapa sebuah ibu kota provinsi tidak mencerminkan yang wow gitu? Gimana? Masih gelap kah Bapak lihat? Sepertinya seperti itu, Bu. Atau mungkin berapa, tapi selama ini kayaknya masih, terutama jalan utama ya, kalau jalan luar saya belum gitu. Enggak. Nah, monggo nanti apakah nanti Ibu sesekali ini sebagian dari aspirasi dari masyarakat karena ibu kita provinsi. Beberapa waktu yang lalu juga ini saya dengar langsung juga dari Pak Sarwani, memang ada peningkatan untuk penerangan khususnya di wilayah kota. Jadi ibaratnya pemeliharaan lah ya Pak ya. Jadi lampu-lampu jalan yang sudah mati atau usianya ini akan ditingkatkan lagi lah. Betul. Agar Kabupaten Bulungan ini cerah ya, terang kembali. Karena kan masyarakat tahunya bahwa kita membayar pajak PJU kan. Artinya kita punya hak untuk mendapatkan penerangan jalan. Ya, harus betul. Harus terang. Iya. Kembali kepada pembangunan infrastruktur di Komisi 3 ya. Kan tadi soal jalan, nanti Ibu akan perjuangkan beberapa jalan yang rusak, kemudian drainase. Ya, secara bertahap tentunya. Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Kalau kita bicara tadi Bu, kalau biasanya kan setiap anggota dewan tentu bicara dengan dapil daerah pemilihannya. Nah, nanti apa yang Ibu akan sampaikan ketika masyarakat, bentar lagi kan reses nih, butuh air, butuh listrik, butuh jalan. Nah, apa sih yang strategi? Karena kan tentu kebijakan itu kan tetap di tangannya Bupati ya. Dewan hanya sekedar menyampaikan aspirasi, tentu dengan berbagai punya hak juga penganggaran. Nah, apa sih Bu memberikan pemahaman kepada masyarakat di masa pandemi ini? Tentu juga kita harus bijak, tidak hanya sekedar bangun infrastruktur, tapi juga beberapa yang dipertimbangkan. Iya. Kalau infrastruktur pastinya kita sangat getol ya dengan pemerintah kita, bagaimana meskipun di masa pandemi ini ada semacam pemotongan anggaran untuk itu, tapi pembangunan tetap berjalan. Nah, yang bisa kita lakukan kita lakukan. Jadi semacam jembatan Jelarai itu kan sudah ada perbaikan. Jalan, kemudian akses jalan yang menuju jalan alternatif, Meranti dan Bulu Perindu itu kan sudah ada peningkatan Pak ya, sudah ada penimbunan yang tadinya tidak tembus, sekarang sudah tembus. Ya kan. Dan beberapa infrastruktur lainnya. Dan kalau untuk kesejahteraan masyarakat itu jelas dengan adanya pemotongan anggaran yang difokuskan kepada gugus tugas COVID, jadi kesejahteraan pasti adalah peningkatan ya. Jadi semacam bantuan-bantuan BLT yang sumbernya dari anggaran dana desa maupun dana DAK yang pusat, melalui itu semuanya dikucurkan ya, direalisasikan untuk peningkatan daripada masyarakat. Dan khususnya masyarakat, saya kira sekarang masyarakat kita sangat cerdas ya Pak ya. Jadi bukan di masa pandemi ini mungkin mereka tidak berjualan secara
seperti di pasar langsung, online, sekarang lewat online ya Pak ya, sekarang banyak. Pesan-pesan makanan pun sekarang juga pakai kurir ya. Jadi mereka tinggal posting di Facebook menunya apa, kemudian kita bisa pesan gitu, pesan online. Jadi saya kira untuk ekonomi masyarakat di Kabupaten Bulungan, saya kira tidak terlalu terpuruk lah dibanding di kota-kota besar ya. Apalagi kalau mata pencahariannya mungkin pertanian atau ini kan mereka tetap lebih aja aman ya Pak ya, tetap ke kebun. Malah kalau berpanas-panasan terpapar matahari lebih sehat ya, tidak seperti yang di kantor seperti itu ya. Oke Bu, terakhir mungkin Ibu bisa menyampaikan kepada Tribuner atau mungkin masyarakat Bulungan yang menonton, bahkan mungkin dapil Ibu, apa sih yang akan Ibu perjuangkan dan ke depan apa yang akan dilakukan oleh Ibu sebagai wakil rakyat sehingga Bulungan menjadi sebuah kabupaten yang maju. Silakan Bu. Ya. Baik Bapak, Ibu dan pemirsa Tribun yang berbahagia pada sore hari ini, harapannya untuk Kabupaten Bulungan ke depan adalah kita berharap infrastruktur yang menjadi PR kita saat ini dapat secara bertahap itu dipikirkan dan dapat kita selesaikan ya, bahu-membahu melalui anggota legislatif yang ada beserta Bapak Bupati yang terpilih saat ini. Juga untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat, khususnya ketersediaan air bersih yang berada di desa yang hingga saat ini menjadi masalah yang sangat mendasar bagi mereka. Kalau listrik mungkin juga itu juga salah satu fokus kita Pak. Semoga melalui pertemuan sore ini, wawancara sore ini, kami sangat berharap kepada pemerintah daerah dapat menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Bulungan ini secara bertahap dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan ada visi misi Bapak Bupati kita juga satu desa satu produk ya. Nah mudah-mudahan itu juga secara bertahap pula dengan kepemimpinan beliau yang hanya 3 tahun 8 bulan kurang lebih, itu dapat menjadi program strategis beserta dinas terkait, OPD terkait, dalam hal ini Dinas Pertanian maupun Dinas Perikanan, dapat menghasilkan suatu produk yang betul-betul bisa menjadi bahan yang bernilai tambah bagi masyarakat, yang mana itu akan menjadi alternatif sebagai pekerjaan mereka. Dengan itu hasil itu dapat dijual dan ekonomi masyarakat dapat lebih meningkat dan sejahtera, khususnya di masa pandemi ini. Dan saya juga menghimbau kepada ibu-ibu, kaum rumah tangga maupun adik-adik kita yang komunitas milenial. Saya berharap dapat bergabung dengan kami di Partai Demokrat bersama Bapak AHY dan juga kepengurusan kami di DPC Kabupaten Bulungan. Kami membuka diri untuk rekrutmen siapa saja yang ingin berpartisipasi dan berkontribusi menjadi baik itu menjadi kepengurusan Partai Demokrat, kader Demokrat maupun sebagai anggota legislatif dari Partai Demokrat. Betul, siapa tahu nanti akan menggantikan Ibu Farida di DPRD. Jadi tetap semangat kaum milenial bisa bergabung bersama kami untuk mengisi karena saat ini ada kebijakan afirmasi bahwasanya 30% legislatif perempuan ya, kita perjuangkan suaranya, sehingga untuk itu kami mengajak kepada semua masyarakat, baik itu ibu rumah tangga maupun komunitas milenial untuk bergabung di Partai Demokrat. Demikian
Mungkin Pak, pertemuan kita pada sore hari ini. Oke, terima kasih Bu, begitu luar biasa. Ini kesempatan lowongan bagi kaum perempuan untuk berkiprah di politik, karena tidak ada sesuatu yang tidak mungkin ya Bu ya. Siapa tahu mungkin sekarang Ibu Farida jadi anggota dewan ke depan 5 tahun ke depan bisa memimpin Kabupaten Bulungan. Amin. Ya Pak ya, doanya. Iya, karena kan ini YouTube ini kan terrekod, direkam kan, insya Allah nanti bisa dibaca di sekian tahun yang akan datang, bisa ditonton lagi, ternyata oh betul gitu. Demikian Tribuners, terima kasih Bu Farida atas waktunya bincang-bincang pada sore hari ini. Semoga memberikan manfaat, minimal memberikan inspirasi. Tadi Ibu menyampaikan bagi kaum perempuan, kaum milenial terutama yang ingin berkiprah dalam politik, jangan takut, jangan segan. Bergabunglah dengan partai apapun, terutama Demokrat. Demokrat ya. Jangan dilihat KLB-nya, tetapi lihatlah Demokrat ke depan. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.